Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah dapat berhadir di room virtual ini untuk memenuhi sebagaimana undangan yang telah disampaikan kemarin yang di SPT-kan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di ruang virtual kita ini tepat pada waktunya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan keringanan hati sehingga pada hari ini Bapak Ibu dapat meluangkan waktu dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya yang akan menjadi narasumber Bapak Ibu. Untuk itu kita sudah mulai merekam ya Bapak Ibu ya kegiatan ini nanti untuk bisa menjadi dokumentasi dan mungkin menjadi laporan kepada Bapak Kepala Sekolah daripada hasil kegiatan kita pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu saya bagi PPT-nya ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya PPT-nya ya. Baik Bapak Ibu, di awal kegiatan pembelajaran kita pada tahun semester ini juga menjadi suatu kesempatan yang baik Bapak Ibu untuk mendeseminasikan terkait dengan materi budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan bahas pada hari ini dapat bermanfaat ke depan, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu mungkin sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin yang paling dominan atau paling banyak kita ingin tahu itu hanya seputar bagaimana terkait dengan modul ajar, mungkin terkait dengan P5-nya, tapi pada prinsipnya sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka itu tidak dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas Bapak Ibu, tapi pada prinsipnya implementasi kurikulum Merdeka itu terkait dengan bagaimana mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita adalah untuk membagikan pengetahuan praktis terkait dengan praktik segitiga restitusi di sekolah. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang praktik segitiga restitusi? Baik Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah ada yang dengar atau mungkin belum pernah dengar, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana praktek restitusi di sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Dalam praktik segitiga restitusi yang paling ingin kita kuatkan di sini adalah bagaimana posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya atau bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru di sekolah.
Muncul satu pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya siapa yang dapat melakukan kontrol kepada murid? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Kak Laban, silakan Kak Laban. Kak Astiana Silaban. Silakan berbagi Kak Laban. Siapa sebenarnya yang dapat melakukan kontrol terhadap murid? Untuk melakukan pengamatan terhadap murid itu sebagian besar bolehlah dilakukan oleh guru. Terima kasih Kak Laban atas sumbangsih pemikirannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain yang ingin menyampaikan terkait dengan sebenarnya siapa yang dapat melakukan kontrol kepada murid? Mungkin pindah. Silakan pindah. Yang bisa warga sekolah. Warga sekolah. Tadi Ibu Astiana Silaban, sebagian besar kontrol terhadap murid dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian Bu Sri Indah Rezeki tadi menyampaikan bahwa yang dapat melakukan kontrol terhadap siswa itu adalah sebagian besar atau seluruh lah ya warga sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan lagi? Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah guru. Oh ya, terima kasih Bu Melpa. Mungkin Kak Laban silakan mic-nya dibuka dulu. Bu Nenggolan, Bu Beni Nenggolan, silakan Bu. Maksud saya apakah bisa juga bersama pelajar? Apakah bisa juga sesama pelajar atau siswa mengawasi juga? Itu pertanyaan saya. Oke, nanti pertanyaan Ibu Beni akan terjawab ya Bu. Mungkin di akhir daripada sesi ini. Siapa sebenarnya yang dapat melakukan kontrol terhadap siswa? Baik, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu untuk informasi yang telah disampaikan di sesi berbagi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya Bapak Ibu ya. Teori kontrol Bapak Ibu dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, ini menurut Dr. William Glasser, ilusi itu artinya suatu hal yang tidak benar ya. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Walaupun izin Pak Angkasa, izin. Presentasinya nggak nampak Pak. Bu Andriati ini ya? Saya Ibu Tio Pak. Presentasinya nggak nampak mulai dari tadi Pak, izin ya Pak. Bagaimana Pak? Saya rasa sudah kelihatan ya PPT-nya. Mungkin Bu Tio bisa di-set ulang Bu, di-refresh kembali Bu Tio. Baik Pak, baik. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Pak Angkasa boleh langsung apa? Silakan pindah. Terima kasih Pak Angkasa. Ya saya ini boleh juga di sini sharing lah gitu ya. Di sini katanya guru tidak boleh mengontrol ya, memaksa tadi kepada murid yang ini. Bagaimana dengan peraturan yang telah kita buat dan dilanggar oleh murid? Otomatis kita kan menegur, menyapa murid itu untuk tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, ya di sekolah kita ini
banyak siswa perempuan yang menggunakan lipstik yang terlalu tebal. Nah, itu kita menegur siswa tersebut supaya kalau ke sekolah itu sebaiknya jangan menggunakan lipstik yang tebal. Tolong bagaimana Pak Angkasa, tolong respon yang saya buat, tolong ditanggapi. Baik Bu, sementara pertanyaannya kita catat dulu ya Bu ya, kita teruskan dulu materinya. Nanti mungkin di perjalanan materi ini kita akan menemukan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu Indah tadi. Bagaimana Bu Indah, setuju Bu Indah? Oke, kita terus ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengkontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengkontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Mereka merasa apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan murid berdasarkan sebuah pengukuran kriteria. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oleh karena itu, kembali kita ke pertanyaan awal tadi, siapa sebenarnya yang dapat melakukan kontrol kepada murid? Pelan-pelan ya Bu Indah ya, mungkin nanti di perjalanan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pemikiran kita bisa terjawab atau dapat kita diskusikan lebih maju lagi. Setiap perilaku pasti ada tujuan. Dalam teori motivasi Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, teori motivasi perilaku manusia yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadikan orang yang saya inginkan dan saya menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang saya percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, dari dalam diri, bukan dari eksternal. Kembali kita kepada pertanyaan awal, Bapak Ibu. Siapa sebenarnya yang dapat melakukan kontrol kepada murid? Kemudian, karena tadi sudah disampaikan bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan, maka kita akan membahas terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti orang melakukan suatu tindakan atau berperilaku karena ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Sebagaimana yang sudah kita lihat di layar, yang sudah ditayangkan di layar, bahwa terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah survival atau bertahan hidup. Kemudian power, kekuasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan belonging, rasa ingin dicintai atau disayang. Kira-kira Bapak Ibu, ada lagi kebutuhan dasar menurut Bapak Ibu selain yang 5 ini? Silakan berkontribusi kalau mana tahu ada gitu kan. Saya rasa secara umum ada 5 kebutuhan ya Bapak Ibu ya, dasar manusia, karena ini sudah merupakan hasil riset penelitian. Survival, bertahan hidup. Misal Bapak Ibu menemukan ada persoalan di kelas atau di sekolah, seorang anak memalak uang jajan dari temannya. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa anak ini memalak uang jajan dari temannya? Kurang Silakan. jajan dikasih orang tuanya. Ada cek sambung putih sini. Nggak dipakai kan? Bagaimana Bu Milpa, silakan. Orang tuanya kurang ngasih jajannya, Pak. Ya, berarti dia lapar ya Bapak Ibu ya. Dia ingin bertahan hidup karena lapar, nggak punya uang, orang tuanya nggak kasih uang jajan, sehingga dia memalak uang jajan dari temannya. Terima kasih Bu Milpa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin, Sama-sama, Pak. kenapa ada anak mengambil makanan temannya? Ya pasti seperti yang disampaikan Ibu Melpa tadi, karena dia lapar juga. Dia nggak punya makanan. Nah, kasus-kasus seperti ini kan sering kita temukan di lapangan, Bapak Ibu. Tidur saat jam pelajaran kira-kira. Karena dia butuh tidur. Mungkin tadi malam dia memiliki aktivitas-aktivitas sehingga dia tidak memiliki waktu istirahat yang berkualitas, Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita harus bekerja di malam hari untuk menyambung kehidupannya di siang hari. Sehingga begitu dia datang ke sekolah, waktu dalam kegiatan belajar itu dia gunakan, atau dia sudah nggak tahan lagi, kemudian dia tidur seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah satu kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu menemukan kasus-kasus yang lain, kira-kira dari yang 3 ini apalagi kira-kira Bapak Ibu yang saya yakin sekali pasti pernah menemukan ya kasus-kasus daripada anak-anak yang pada prinsipnya sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan survivalnya atau bertahan hidup. Kira-kira ada Bapak Ibu? Mungkin Pak Hairul Rangkuti, ada masukan Pak Hairul selaku guru BP? Silakan Pak Hairul. Ya, Pak. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia, Pak Hairul. Kemudian kita koneksikan dengan keadaan kondisi siswa kita terkait dengan kebutuhan yang pertama itu adalah bertahan hidup, survival. Jadi kita sering menemukan kasus-kasus di sekolah misalnya Pencurian. uang jajan, mengambil makanan temannya atau tertidur saat jam pelajaran. Kira-kira Pak Hairul pernah nggak menemukan kasus yang lain dari anak-anak kita
yang pada prinsipnya sebenarnya dia itu adalah ingin survival atau bertahan hidup. Silakan Pak Heru, kalau ada yang mau ditambahkan. Iya Pak, pernah saya temui kasus seperti ini pada kelas 12 yang sudah tamat kemarin, tahun kemarin. Dia nggak cuma ini Pak, nggak cuma untuk memenuhi fisiologisnya atau dia lapar, karena dia ada memang apa ya Pak, mau menunjukkan powernya ke kawan-kawannya, supaya dia menakut-nakuti kawan-kawannya, supaya ini saya punya power loh. Jadi dia kompas atau apa ya, bahasa kekiniannya, memeras kawan-kawannya, Ya. untuk menunjukkan powernya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Ada lagi Pak Heru yang ingin sampaikan? Cukup? Udah Pak, saya kira itu aja. Terima kasih Pak Heru, luar biasa sekali Pak Heru. Terima kasih. Tadi Bu Indah ya, silakan Indah. Ya, untuk ada juga kadang mungkin dalam pemikiran ini siswa tersebut karena dia untuk mempertahankan diri, mencuri dia, mengambil yang bukan hak dia, misalnya mencuri uang temannya gitu. Itu pernah ada kasus di dalam kelas kehilangan, siswa kehilangan uang. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bu Indah? Udah Pak, makasih Pak. Terima kasih Bu Indah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut. Ada namanya kebutuhan kemudian adalah rasa kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Misalnya mencari perhatian, membuat keributan saat belajar, sewaktu mungkin Bapak Ibu sedang mengajar di depan kelas, sedang menjelaskan materi, kemudian membuat tingkah-tingkah yang mungkin bisa mengganggu Bapak Ibu dalam menjelaskan atau menyampaikan materi pelajaran. Pindah tempat kursi, gerasak-gerusuk dan lain sebagainya. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti itu, menurut teori ini sebenarnya dia adalah anak yang membutuhkan rasa sayang, kebutuhan untuk diterima, mencari perhatian daripada teman atau guru mata pelajarannya. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Herul tadi ya, memalak, ya, penguasaan, merasa hebat karena temannya merasa takut. Jadi sebenarnya bukan karena dia nggak punya uang untuk memenuhi kebutuhan perutnya, tapi sebenarnya dia melakukan itu karena dia ingin merasa hebat dari temannya, merasa berkuasa, mengintimidasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini biasanya memang anak-anak yang seperti ini memiliki karakter kepemimpinan yang baik juga karena dia ingin mengkontrol daripada teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu adalah kebutuhan kebebasan. Anak-anak cabut dari sekolah atau cabut dari jam mata pelajaran di kelas. Kemudian mungkin tidak mengerjakan tugas karena sebenarnya dia itu butuh kebebasan Bapak Ibu sekalian. Kemudian adalah kebutuhan akan kesenangan. Iseng, suka ganggu teman, atau senang melihat temannya kalau kacau. Jadi ya mengganggu-ganggu temannya, terus kalau temannya itu sudah merasa tidak enakan, meneriaki dan sebagainya, dia merasa senang melihat temannya dalam keadaan yang demikian. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar yang kita korelasikan dengan siswa kita di sekolah. Mungkin dengan memahami terkait dengan kebutuhan ini, kita nanti dapat menganalisis perilaku daripada siswa kita, sehingga kita dapat menangani atau mengkondisikan siswa kita dengan tepat, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Bu Indah, tadi belum terjawab ya terkait dengan kontrol guru yang menegur siswa kenapa dia menggunakan sekolah gitu ya. Sementara dengan peraturan dan ketentuan sekolah terkait dengan penggunaan lipstik.
Kita lanjut dulu ya, Bu Indah ya. Iya, Pak. Kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti ketemu jawabannya. Nah, ini kemudian pertanyaan yang tadi lagi. Jadi sebenarnya siapa yang dapat melakukan kontrol kepada murid? Nah, ini mungkin tadi terkait dengan contoh yang disampaikan oleh Bu Indah ya. Sebelum kita lanjut, kita kembali dulu terkait dengan kebebasan. Mungkin dia menggunakan lipstik atau menggunakan kosmetik datang ke sekolah. Sebenarnya dia itu mempunyai kebutuhan terkait dengan kebebasan ya Bu Indah ya. Tiga tindakan yang biasa diberikan oleh guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, memberi konsekuensi. Dan yang ketiga adalah melakukan praktik segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang ketiga ini Bapak Ibu akan kita bahas lebih lagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah sesi ini kita bisa lebih memahami dan mudah-mudahan dapat mempraktikkan dalam pembelajaran ke depan, khususnya di implementasi kurikulum Merdeka yang akan kita jalani ini. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa perbedaan antara menghukum dan memberi konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkontribusi. Apa sih perbedaan antara memberi hukuman dengan memberi konsekuensi? Boleh coba, Pak. Silakan Bu Indah. Kalau menurut saya, kalau memberi hukuman itu pasti dia terkait dengan fisik yang diterima dia. Artinya bukan fisik kekerasan aja ya kan. Misalnya entah dapat hukuman kamu nulis di buku tulis sebanyak sekian ini, kan itu terkait dengan fisik. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada aturan yang ditetapkan pada sekolah. Jadi dia melanggar, konsekuensinya aturan itulah yang harus kamu terima. Sanksi yang itulah yang harus terima, yang kamu terima apabila kamu melanggar peraturan tersebut. Menurut saya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas masukannya, luar biasa sekali ya Bu Indah ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yang ingin berkontribusi. Silakan mungkin dari Ibu Betty nih. Halo Bu Betty, ada Bu Betty? Ada Pak. Silakan Ibu Betty. Kira-kira menurut pendapat Ibu apa sih yang berbeda dari menghukum dengan memberi konsekuensi? Kalau menghukum itu menurut saya itu datangnya hanya dari satu pihak atau yang si penghukum. Sanksi yang dibuatnya hanya datang dari satu pihak, tapi kalau konsekuensi itu sudah berupa kesepakatan bersama. Sebab akibat dari yang dia buat itu, maka konsekuensinya ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Betty, luar biasa sekali Bu Betty ya. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Indah dan Bu Betty, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali masukannya. Artinya Bapak Ibu sudah memahami ya Bapak Ibu ya terkait dengan menghukum dengan memberi konsekuensi itu seperti apa. Mari Bapak Ibu kita lihat slide berikutnya ya. Penghukum. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh menghukum Bapak Ibu misalnya, ada Bapak Ibu yang ingin berkontribusi, kira-kira yang sudah akan memberikan hukuman. Silakan Bu Nova.
Halo Bu Nova. Silakan Bapak Ibu, mungkin kira-kira ada yang ingin kami yang berpengalaman hidup yang pernah memberikan hukuman seperti apa hukuman yang sudah pernah diberikan. Ya mungkin kalau terlambat lari keliling lapangan, membersihkan kamar mandi atau lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Pokoknya yang sifatnya bencana, yang satu arah dan sifatnya adalah kekuasaan mesti dilakukan oleh murid tersebut terkait dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Kemudian kita sampai ke konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi Bapak Ibu sudah membuat aturan dengan siswa secara bersama, kemudian menetapkan apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut apabila melanggar daripada aturan yang sudah disepakati tersebut. Itu sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi tersebut yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ngobrol mungkin pada saat Bapak Ibu sedang memberikan materi. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, misalnya konsekuensinya tidak diizinkan untuk istirahat. Kemudian harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan misalnya Bapak Ibu sekalian. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Di posisi guru adalah sebagai pemonitor. Nah, ini yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Sedangkan apa itu restitusi? Restitusi merupakan suatu kegiatan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid kita berdayakan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita memfasilitasi murid supaya murid itu mampu menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan terkait dengan dirinya ke depan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kata-kata yang biasa digunakan dalam posisi penghukum ini adalah patuhi aturan saya atau awas misalnya. Ada ancaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kasihan kali lah orang tua nggak pernah kau pikirkan mama bapakmu misalnya Bapak Ibu. Jadi anak merasa bersalah. Jadi dalam komunikasi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, identitas anak yang gagal tadi semakin gagal menurut teori Diane Gosen tersebut. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisi nanti ibu bantu bereskan ini adalah memposisikan guru sebagai teman bagi murid. Kemudian sebagai pemantau Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, inilah tadi Bapak Ibu yang kita bicarakan bahwa dalam konsekuensi itu posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Kemudian terakhir Bapak Ibu ini yang diharapkan, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi apabila ada seorang anak yang melanggar suatu keyakinan sekolah, maka seorang guru dapat memperbaiki anak tadi. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu kan pada prinsipnya dia sedang gagal Bapak Ibu. Jadi perlu kita berdayakan supaya anak yang gagal ini
secara mandiri sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu dapat memperbaiki dan menemukan solusinya, di mana kita sebagai guru diharapkan mampu memfasilitasi atau menuntun anak tersebut menuju kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, yang kita yakini bersama. Kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah bebas dari perintah. Bebas dari perintah. Jadi di sini guru tidak boleh memerintah murid menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ingin dikritik di sini? Silakan. Silakan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana dengan pertanyaan bahwa merdeka itu adalah bebas dari perintah? Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Silakan Bu Betty. Bisa on kamera Bu Izin, Bet, Pak. biar kelihatan cantiknya. Lagi apa? Lagi apa? Bersama yang lain. Bersama Oke. siswa Pak. Oke, silakan Bu Betty. Beri masukan. Izin Pak. Jangan kritik lah Pak, masukan. Kita masih belajar Oh ya, silakan. bersama. Iya. Baca Pak. Terima kasih. Oke, Saya mana silakan. berani. Iya. Terima kasih Bu Betty. Yang ingin memberi tanggapan atau masukan terkait bahwa salah satu daripada definisi merdeka itu adalah bebas dari perintah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Laban dulu, Bu Laban ini belum kedengaran suaranya nih. Silakan Bapak Ibu teman yang lain. Atau Pak Baripan dulu, silakan Pak Baripan. Ada Pak Baripan? Halo Pak Baripan. Ya, hadir Pak. Ya, silakan Pak, mungkin bisa memberi apa namanya masukan tanggapan lah, ya kan, terkait dengan yang dimaksud dengan merdeka itu ya dalam kurikulum merdeka bahwa bebas dari perintah. Ya baik Pak, terima kasih. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara mungkin benar ya Pak ya, bebas dari Ya. perintah dan mampu memerintah diri sendiri. Tapi kalau secara langsung yang saya alami Pak, peserta didik ini Pak belum mampu dia mengatur dirinya sendiri. Jadi harus selalu diingatkan atau diperintah. Itu Pak dari tanggapan saya Pak. Terima kasih Pak Baripan. Iya. Ya, kira-kira murid yang belum bisa berdisiplin pasti akan disiplinkan oleh orang lain ya, seperti itu Pak Baripan ya. Iya, Terima Pak. kasih Pak Baripan, luar biasa sekali Pak Baripan. Kita kasih aplaus dulu kepada Pak Baripan dulu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberi tanggapan, saran terkait dengan pendapat Ki Hajar Dewantara ini. Silakan Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang merasa gagal Bapak Ibu. Dia gagal dalam memenuhi keyakinannya sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Mungkin faktor motivasi, 3 motivasi tadi di mana dia berada atau 5 kebutuhan ya Bapak Ibu ya yang ingin dipenuhinya. Oleh karena itu, dia membutuhkan satu pemberdayaan. Jadi kalau ada murid itu salah, berarti dia adalah anak yang gagal. Prinsipnya, orang yang gagal, maka kita sebagai guru adalah memberdayakannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ciri-ciri orang yang merdeka, ya, yang pertama berdaya dalam memilih Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak itu tak mampu memilih, maka dia akan dipilihkan. Jadi orang yang belum bisa memilih, maka sebenarnya dia itu dalam kategori orang yang belum merdeka gitu, Bapak Ibu, menurut KHD ini. Kemudian ciri yang kedua,
orang yang merdeka itu adalah memiliki motivasi intrinsik. Apapun yang dilakukannya itu penuh dengan kesadaran, Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang dipilihnya, dia sadar terhadap pilihannya, seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun dia melakukan kesalahan, dia sadar, atau kita kembalikan dia kepada kesadarannya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu kesalahan, Bapak Ibu, seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, setiap kelas atau dalam konteks sekolah maupun dalam konteks kelas di dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita di awal semester paling tidak Bapak Ibu, dan di awal setiap pembelajaran itu kita dapat mengingatkan sebelum memulai materi terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Merumuskan keyakinan kelas bisa dilakukan dengan bersama antara guru dan para siswa, dengan membahas aturan yang perlu disepakati, lalu kalimat-kalimat yang disepakati tersebut diubah menjadi kalimat positif. Misal, Bapak Ibu, dilarang buang sampah di dalam kelas. Kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Kelas ini macam kandang ayam misalnya, saking joroknya ya Bapak Ibu ya. Akan kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Misal, buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalimat bersih itu sebahagian daripada iman. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kata-kata negatif yang disampaikan menurut satu penelitian dapat berpengaruh negatif pula kepada anak-anak. Misalnya kita sampaikan kalimat-kalimat negatif, ya nanti anak-anak itu menjadi orang yang negatif juga gitu. Tapi kalau kita dalam menuntun anak itu, meski dia melakukan satu kesalahan, terus kita tuntun dia dengan kalimat-kalimat positif, dalam penelitian menyatakan bahwa harapannya nanti anak itu kemungkinan besar bisa menjadi orang yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin beri masukan Bapak Ibu, silakan. Bu Betty, silakan Bu Betty. Ini seru sekali nih Bu Betty nih. Sebagai guru penggerak ini. Silakan Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu. Kami butuh masukan ini dari Bu Betty nih. Halo Bu Betty. Halo Bu Betty. Izin Pak, itu ada yang resen itu Pak. Baru tahu mau ngasih tanggapan Pak. Iya ini Bu Nopen dari tadi resen. Coba itu mana tahu Pak. Kita kasih kesempatan aja sama yang resen Pak. Terima kasih. Iya. Silakan Bu Nova, dari tadi resen ini nggak turun-turun tangan ini. Nggak capek ini Bu Nova ya. Halo Bu Nova. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Materi kita sedikit lagi. Nah, berikut Bapak Ibu segitiga restitusi. Tapi sebelum sampai kita kemari, kita akan kembali kepada materi kita sebelumnya. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa motivasi anak, kemudian apa kebutuhan anak, tentu kita akan lebih gampang atau lebih mudah dalam mengkondisikan anak tersebut. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan? Silakan Bu Indah. Misalnya lah tadi sesuai dengan pertanyaan Bu Indah kan, ternyata anak itu melanggar suatu keyakinan sekolah bahwa ke sekolah itu tidak boleh menggunakan lipstik ya atau kosmetik. Nah, dari segi kebutuhan kita analisis bahwa anak ini merasa ingin bebas gitu Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana program atau kegiatan-kegiatan yang dapat kita berikan kepada anak itu sehingga lebih terarah gitu. Dia bisa membebaskan dirinya dari berlipstik datang ke sekolah, tapi di sekolah dia bisa mengekspresikan kebebasannya gitu dalam hal yang sifatnya terdiri yang diberikan oleh guru atau pihak sekolah. Kira-kira seperti apa Bu Indah? Silakan. Oke, terima kasih Pak Anggasa. Kalau menurut saya dari setelah apa yang Pak Anggasa sampaikan bahwa kita sebagai guru
kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif supaya nanti kembali ke anak itu juga datangnya yang positif. Jadi kalau menurut saya ada anak yang seperti tadi, yang seperti saya katakan tadi, yang lipstick melanggar peraturan terlalu tebal, yang menurut kita itu tidak pantas untuk datang sekolah seperti itu. Jadi kita lakukan dengan cara mengajak dia, misalnya anakku yang cantik, kalau misalnya kamu nggak beli yang tebal pun kamu lebih cantik lagi. Kalau mau yang kalau misalnya kamu ingin mengapresiasikan bahwa kamu ingin lipstick, nah gunakanlah pakai bahan yang lebih yang untuk ke bibir itu warnanya apa namanya, lip gloss. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Indah ya, luar biasa sekali ya. Atau mungkin kita bisa memberi dia program atau kegiatan sekolah untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan bebas ini, misalnya ekskul melukis ya. Jadi dia nggak melukis bibir dia, tapi melukis di atas kanvas seperti itu. Mungkin orang yang berlipstik ini perlu juga kita teliti ya Bapak Ibu ya. Apakah mempunyai nilai seni gitu ya, sehingga bebas nilai seni yang diekspresikan ke dalam dirinya itu bisa dituangkan ke hal yang positif, misalnya dengan melukis. Apa seperti itu ya kira-kira. Tapi kalau kita perhatikan memang orang yang mempunyai jiwa-jiwa seni ini memang bebas sekali itu cara berpakaiannya, potongan rambutnya gitu ya. Kelihatan bebas karena kalau pangkas itu kan berarti teratur ya Bapak Ibu ya. Kalau gondrong itu nggak teratur kan itu mengekspresikan bahwa dia adalah orang yang bebas seperti itu ya. Nggak ada aturan dalam dirinya yang kita mengatur terkait dengan ekspresi dirinya. Atau bagaimana Pak? Silakan Pak Baripan, mungkin ada yang ingin diberi tanggapan. Boleh Pak sedikit Pak Angkasa. Kalau menurut saya, boleh Pak Angkasa? Ya, silakan Bu Indah. Kalau menurut saya, kalau misalnya beli lipstik itu, ya memang dia suka keindahan sih. Cuman kalau itu yang digunakan terlalu menorak, berarti kan ada niat tertentu dalam hati dia itu. Yang maksudnya biar supaya lebih dipandang orang, ya tanda kutip. Kalau misalnya yang beli lipstik yang norak itu belum tentu dia ada bakat melukis Pak Angkasa. Kalau menurut saya memang dia suka keindahan sih. Tapi kan kalau terlalu norak dia datang ke sekolah memang kan itu kurang pantas Pak Angkasa. Oke Bu Indah. Kira-kira cukup. Nah, jadi prinsipnya seperti yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Kita mengetahui terkait dengan motivasi anak dalam berperilaku atau perilaku anak yang didasarkan kepada kebutuhannya. Ini tujuannya kita analisis supaya kita dapat memberikan atau memfasilitasi anak untuk mengekspresikan sesuai dengan motivasi dan kebutuhannya misalnya. Bapak Ibu, tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Herul, ada anak itu memalak temannya itu bukan karena dia nggak punya uang jajan, tapi dia memiliki kebutuhan kekuasaan yang tak terekspresikan gitu, sehingga karena tidak terfasilitasi kebutuhan kekuasaannya tadi, dia melakukan satu perilaku yang negatif dengan cara memalak temannya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang kebutuhan penguasaan ini dapat kita arahkan misalnya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu yang terkait. Misalnya paskibraka gitu ya, kepemimpinan, atau mungkin olahraga karate atau lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu yang dimaksudkan dalam tujuan daripada memahami motivasi dan
kebutuhan yang mendorong anak dalam berperilaku seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya kita dapat menemukan kegiatan sebagai jalan keluar bagi anak-anak untuk mengekspresikan perilakunya itu secara positif seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, ini yang terakhir karena sesuai dengan jadwal memang kita hanya 1 jam ya Bapak Ibu ya, tinggal beberapa menit lagi. Ini slide kita tentang segitiga restitusi. Ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka, mudah-mudahan dapat terselenggara. Bapak Ibu nanti kita dapat mengkomunikasikan terkait dengan segitiga restitusi ini lagi ya Bapak Ibu ya, di luar daripada ruang virtual ini. Jadi segitiga restitusi ini memuat 3 aktivitas Bapak Ibu. Misalnya kita menemui anak-anak yang gagal, ya, anak-anak yang melakukan pelanggaran atau gagal sebagai anak yang gagal, kemudian kita ingin memberdayakannya. Caranya adalah dengan melakukan sebuah praktik segitiga restitusi. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, terlalu kecil ya? Iya Pak, terlalu kecil Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak Baripan? Udah Pak, cuman terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Nah, jadi kalau kita menemui anak yang bermasalah atau anak yang bermasalah menemui kita sebagai seorang guru terkait dengan perilakunya, maka kita dapat berpraktik terhadap anak itu dengan konsep segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Misalnya anak itu datang menemui seorang guru karena dia baru saja berkelahi dengan temannya di kelas, mungkin karena ada bully ya Bapak Ibu ya. Ini biasa sering terjadi di anak-anak kita. Kita terlebih dahulu adalah menstabilkan identitasnya. Kita katakan kepada dia mungkin kalimat-kalimat yang cocok untuk menstabilkan identitas itu, setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu ya. Setiap orang pasti tidak terima apabila dibully oleh temannya. Setiap orang mungkin tidak akan terima kalau dia dihina oleh temannya seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang berupaya untuk menstabilkan, menenangkan dirinya, gitulah maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dia datang kepada kita dalam keadaan emosi, ya pertama tindakan kita adalah menstabilkan emosinya dulu, atau dikenal dengan istilah menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua dalam pembicaraan kita itu Bapak Ibu, dalam dialog tersebut ya, dalam konsep segitiga restitusi ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus validkan di dalam pikiran bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan gitu. Jangan membalas bulian, dibully dan membalas bulian itu tidak kita valid bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Adapun pertanyaan yang mungkin kita gunakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu kepada teman. Ya, dia akan bercerita tentang pengalaman yang baru saja terjadi. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif yang dapat dilakukan selain apa yang baru saja kamu lakukan terhadap temanmu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang ketiga, nah ini menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat satu keyakinan baik dalam konteks kelas maupun sekolah. Kita coba mengingatkan kembali kepadanya terhadap seperti apa keyakinannya terhadap kelas atau sekolahnya. Ya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati seperti Bapak ya. Mungkin tidak membuat keributan atau apa. Nah, ini tergantung dalam konsep keyakinan kelas atau sekolah yang dibentuk antara guru dan muridnya. Kemudian mungkin kita tanya, sebenarnya menurut kamu kelas atau sekolah yang ideal itu seperti apa? Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Mungkin saya akan menampilkan satu video ya Bapak Ibu ya. Ini video praktik segitiga restitusi ini jangan dilihat apanya ya Bapak Ibu ya. Isinya ya jangan apanya tayangan sinetronnya karena ini diambil mungkin nanti kurang apa gitu ya, kurang alamiah gitu, masih terlihat kaku. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah langkah-langkah bagaimana menerapkan sebuah segitiga restitusi. Sebentar Bapak Ibu ya, saya putarkan videonya.
Ya. Waalaikumsalam. Bapak dapat laporan dari Waalaikumsalam. Silakan masuk dari. Bisa didengar suaranya Bapak Ibu? Bisa Pak, cuman belum terlihat gambarnya Pak. Oh ya, ini masalah jaringan Pak Baripan. Nanti kita ulang ya. Sudah terlihat Pak Baripan? Ya sudah Pak. Sudah. Suaranya putus-putus ya Pak. Putus-putus mungkin jaringan Pak Baripan. Tapi ada ya suaranya keluar ya? Ada Pak, cuma Enggak kurang ada. jelas dia Pak. Oh ya. Kurang jelas suaranya Bu ya. Setelah peristiwa ini ke depan kamu seperti apa lagi? Saya tidak akan dapat kesalahan apa. Saya akan tonton saya akan bersama dengan Kasih dari dia sudah spesial. Suaranya nggak jelas ya Bapak Ibu? Kurang, Pak. Kurang jelas ya? Nggak keluar ya Bapak Ibu? Keluar tapi nggak jelas ya? Iya, kurang. Silakan Bu Melpa. Ada yang mau ditanya? Mungkin nanti videonya bisa kita share melalui grup WA ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan praktik segitiga restitusi. Kita lanjutkan dulu bagaimana testimoni anak yang mendapat perlakuan melalui praktik segitiga restitusi. Sebentar saya share videonya Bapak Ibu ya. Setelah praktek restitusi, saya merasa terayomi dan termotivasi. Setelah praktek restitusi, saya merasa terayomi dan termotivasi untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, dan saya berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang saya buat sendiri. Setelah melakukan praktek restitusi, saya merasa tenang. Tidak ada kesalahan sedikit terhadap walaupun saya salah. Dan pada saya merasa bisa lebih baik lagi dan Baik Bapak Ibu ya, mungkin videonya dan materi ini nanti dapat kita bagi melalui grup WA sekolah kita untuk dapat mungkin menjadi referensi bagi Bapak Ibu dalam melakukan suatu praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah tayangan tadi merupakan terakhir daripada sesi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi tindak lanjut daripada kegiatan kita ini Bapak Ibu dapat nanti berkomunikasi dengan saya Bapak Ibu ya.
terkait dengan bagaimana praktik segitiga restitusi ini dalam mengupayakan suatu budaya positif di sekolah. Dan budaya positif ini merupakan bagian daripada implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ke depan kita bisa membiasakan hal-hal yang positif, menghindari hal-hal yang negatif, kalimat-kalimat negatif, sehingga membangun suatu hal yang positif lah di sekolah kita ini, Bapak Ibu ya, kebiasaan-kebiasaan positif seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Tidak ada Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, sebagai akhir daripada pertemuan kita ini kita foto dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang masih off kamera supaya on kamera ya. Nah ini Bu Tio udah muncul ini Bu Tio. Ini katanya ada kameranya. Baik Bapak Ibu, Bu Trisnani mana nih Bu Trisnani? Masih off ini, belum kelihatan nih orang ini. Ya, terima kasih Bu Trisnani. Kita akan mengambil 2 foto ya Bapak Ibu ya sebagai dokumentasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, foto pertama ini Bu Nenggolan ini Bu Beni, silakan Bu Beni. 1, 2, 3. Oke. Satu pose pamungkas ya, bebas ya, gaya bebas ya. Bu Desi bebas, Bu Desi silakan gaya bebas. Pak Baripan, ekspresinya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah berkenan hadir dalam budaya positif, diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat pada diri kita sendiri, khususnya kepada murid-murid kita yang ada di sekolah, sehingga mampu memberikan suatu hal yang berguna lah bagi murid-murid kita atau pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angkasa atas ilmunya.